Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang terus-menerus tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta kita mengambil ibrah atau faedah-faedah dari kisah yang mulia ini ya. Hijrah Nabawiyah adalah peristiwa besar dalam Islam dan peristiwa yang diagungkan oleh kaum muslimin. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini, tatkala di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, yaitu sekitar tahun 16 Hijriah atau 17 Hijriah atau 18 Hijriah, terjadi persengketaan. Ada seorang yang melaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya kawannya atau saudaranya harus membayar hutang dia. Sudah jatuh tempo di bulan Sya'ban, tetapi kawannya atau saudaranya tersebut tidak bayar hutang. Maka orang ini pun datang membawakan bukti, semacam yaitu bukti bahwasanya dia sudah setuju bahwasanya jatuh tempo bayar hutang adalah di bulan Sya'ban. Maka Umar pun bertanya kepada orang ini bulan Sya'ban yang mana? Bulan Sya'ban tahun sekarang jatuh temponya, atau bulan Sya'ban tahun depan, atau bulan Sya'ban tahun kemarin? Maka dari situlah timbul ide dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menentukan tahun bagi umat Islam. Karena orang-orang Arab dahulu mereka sudah mengenal bulan, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban dan seterusnya, mereka sudah tahu. Tapi mereka tidak menomorkan tahun sekian, tahun kedua, tahun ketiga, itu enggak ada di bangsa Arab. Hanya bulan ada. Oleh karenanya terkadang mereka menyebutkan tahun dengan peristiwa tertentu yang terjadi, seperti Nabi lahir kata mereka di tahun gajah, karena tahun tersebut ada peristiwa Allah mengirimkan burung-burung yang menghancurkan tentara Abraha yang bergajah, tentara bergajah milik Abraha. Sehingga mereka menjadikan peristiwa tersebut sebagai patokan. Si fulan lahir 2 tahun sebelum tahun gajah. Si fulan meninggal 3 tahun setelah tahun gajah. Tahunnya enggak ada nomornya. Nah, tatkala terjadi peristiwa ini, ya, persengketaan ini bahwasanya jatuh tempo di bulan Sya'ban yang mana, tahun yang mana, maka ini akhirnya menjadikan Umar mengumpulkan para sahabat untuk mendiskusikan, kita harus menomori tahun Islam. Nah, apa yang menjadi patokan tahun pertama Islam yang mana? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para sahabat, ada yang mengatakan kita ikuti saja tahunnya orang-orang Romawi. Namun Umar tidak setuju. Ada yang mengatakan kita ikuti saja tahunnya orang-orang Persia. Umar pun tidak setuju. Ada yang mengatakan kita jadikan patokan aja hari lahirnya Nabi sebagai tahun pertama. Umar pun tidak setuju. Ada yang mengatakan kita menjadikan hari di mana atau tahun di mana Nabi diutus sebagai seorang rasul, ya, tatkala turun wahyu kepada Nabi untuk dijadikan tahun pertama Islam. Nabi tidak setuju. Umar tidak setuju. Dan akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setuju tahun di mana Nabi berhijrah, itulah dijadikan tahun pertama bagi tahun Islam. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa hijrah adalah peristiwa yang besar di hati para sahabat. Karena peristiwa tersebut adalah peristiwa dari awal berubahnya Islam menjadi jaya. Setelah Islam, kaum muslimin ditindas, sebagian mereka dibunuh, disiksa di kota Mekah. Tatkala mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka pun membangun negara yang baru.
maka itulah mulai awal kejayaan bagi Islam. Maka tahun di mana Nabi berhijrah dijadikan tahun pertama tahun Hijriyah. Ini menunjukkan akan agungnya hijrah di hati-hati para sahabat. Kemudian hijrah sendiri memang adalah ibadah yang sangat mulia. Hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah menggandengkan antara hijrah dengan keimanan. Bahkan Allah menggandengkan antara hijrah dengan jihad. Bahkan Allah mendahulukan penyebutan hijrah daripada jihad. Contohnya dalam firman Allah, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad dengan harta mereka dan jiwa raga mereka di jalan Allah. Di sini Allah mendahulukan hijrah baru jihad. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Sekali lagi Allah mendahulukan penyebutan hijrah daripada jihad. Demikian juga ayat yang lain, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum, dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian yang berhijrah kemudian berjihad. Dan ayat seperti ini banyak bahwasanya Allah bahkan mendahulukan penyebutan hijrah daripada jihad. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa ajru ala Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang yang keluar berhijrah dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan belum sampai pada tujuan, dia meninggal dunia di tengah jalan, maka telah tetap baginya pahalanya. Itu telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini dalil bahwasanya hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Demikian juga bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berbicara tentang pentingnya niat, Nabi memisalkan dengan hijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sungguhnya amalan tergantung niatnya, ya, dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka bagi dia apa yang dia inginkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang ternyata dia berhijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ila, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Di sini juga Nabi misalkan dengan hijrah. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah di zaman fitnah seperti berhijrah kepadaku. Nabi mengiming-imingkan pahala yang agung dengan pahala hijrah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah hijrah, ya, akan kita ceritakan kisahnya bagaimana, peristiwanya bagaimana. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan hijrah yang terjadi di zaman Nabi ada dua model. Yang pertama adalah hijrah min daril khauf ila daril amni. Berhijrah dari daerah yang di situ penuh ketakutan, tidak ada keamanan, menuju hijrah yang ke daerah tempat yang aman. Dan ini terjadi sebelum hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang model hijrah kedua adalah hijrah dari min daril kufri ila daril Islam. Berhijrah dari negara kekufuran menuju ke negara Islam. Dan ini contohnya adalah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Adapun yang hijrah model pertama dari min daril khauf ila daril amni, dari tempat yang ketakutan menuju tempat yang aman, ini dilakukan oleh para sahabat hijrah dari dari kota Mekah menuju negeri Habasyah. Karena negeri Habasyah bukan negeri Islam. Negeri Habasyah dikuasai oleh orang-orang Nasara, tetapi raja mereka, Raja Najasyi adalah raja yang adil, yang tidak zalim. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk berhijrah dari tempat yang mereka ditindas, disiksa, dibunuh, yaitu di Mekah, menuju kepada negeri Habasyah untuk tinggal di sana. Meskipun bukan negeri Islam, tetapi mereka bisa beribadah dengan tenang dan tidak dilarang dalam peribadatan mereka, ya. Oleh karenanya Al-Mawardi rahimahullah taala, dinukil juga oleh Ibnu Hajar, membolehkan seorang untuk tinggal di negeri kafir selama dia bisa beribadah kepada Allah dan bisa menampakkan syiar Islam. Ya. Bahkan dia mengatakan bisa jadi keberadaan dia di negeri kafir itu memperluas Islam di sana, menyebarkan dakwah di sana, selama dia memang bisa beribadah di negeri kafir. Adapun kalau dia tinggal di negeri kafir, ternyata dia tidak bisa beribadah, ternyata dia dilarang untuk sholat, ternyata dilarang untuk berjilbab, ternyata dia mungkin dibunuh, ternyata tidak boleh baca Quran, maka dia harus berhijrah. Orang yang tinggal di negeri tersebut tidak berhijrah maka tercela. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah bumi Allah luas? Kenapa harus bertahan di situ? Pergilah ke bumi Allah yang luas, kau bisa beribadah di sana.
Tapi kalau seorang tinggal di negeri kafir, ternyata dia bisa beribadah di sana dengan tentram, tidak diganggu, bisa menampakkan syariat Islam, maka tidak mengapa dia tinggal di sana. Bisa jadi dengan keberadaan dia di sana, Islam lebih tersebar, terutama orang-orang yang merupakan penduduk asli. Terutama orang yang merupakan penduduk asli, seperti orang-orang yang di Eropa. Sekarang Islam tersebar di Eropa dengan begitu cepat. Islam tersebar di Inggris begitu cepat. Islam tersebar di Amerika begitu cepat. Islam tersebar di Australia juga begitu cepat. Ya. Kita lihat luar biasa, Islam sangat nampak ya. Saya waktu ke Australia, ya, saya rencana mau pakai baju biasa, tidak usah pakai jubah. Tatkala masuk bandara, tapi saya cuek aja lah. Mau ditanya-tanya silakan tanya, enggak apa-apa. Saya masuk ternyata ada orang jilbab, ada yang pakai cadar. Ternyata enggak ada masalah ya. Bahkan di sana di Sydney ada namanya Lakemba, itu khusus orang Islam. Sana orang bercadar, pakai jilbab, masjid. Subhanallah. Luar biasa Islam sampai seperti ini di negeri-negeri kafir ya. Bahkan masuk ke toko, ada toko jualan cadar. Di Sydney ada toko, di situ kalau kita masuk orang jualan cadar. Berarti Islam tersebar ya. Ada kawan tinggal di Amerika cerita. Dulu Ustaz waktu kita di Amerika, kalau kita mau sholat Jumat, ada polisi mereka yang menunggu di situ. Dia bawa alat hitungannya. 1, 2. Kalau sudah 1 orang masuk, 2 orang sudah hitung. Kalau sudah 300 orang, dia tutup masjid, enggak boleh cari masjid yang lain. Itu belasan tahun yang lalu. Kita enggak bisa macam-macam mau salat ditungguin. Kalau lebih 300 suruh pergi ke masjid yang lain. Sekarang Ustaz, kalau kita ke tempat situ, orang Islam tutup jalan, bukan enggak ada polisi lagi yang hitung-hitung. Tutup jalan karena saking banyak orang salat. Ya, jadi alhamdulillah hampir setiap hari orang masuk Islam. Setiap hari orang masuk Islam. Di suatu negeri di Eropa, sampai wali kotanya mengeluarkan peraturan tidak boleh jual gereja. Kenapa? Setiap mereka jual gereja yang beli orang Islam. Kita aib jualan masjid. Maksud saya, itu fenomena yang ada yang kita lihat sekarang ya. Fenomena yang ada ya. Sekarang terkadang kita sudah pesimis dulu, sudah suudzon tatkala masuk ke suatu daerah, ternyata di situ banyak orang Islam. Ya tentunya memang masih minoritas kaum muslimin, tetapi maksud saya geliat Islam itu tidak bisa dibendung ya. Geliat Islam tidak bisa dibendung ya. Orang-orang banyak beribadah, orang merasakan keindahan Islam sehingga banyak orang yang berpindah dari satu agama menuju Islam karena mereka mengetahui indahnya Islam. Ini pendapat Al-Mawardi. Saya katakan terutama orang-orang yang mungkin penduduk asli di sana dan tidak ada tekanan, dia bisa beribadah dengan baik, maka dia menetap di negerinya supaya bisa berkembang Islam. Ya. Para hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, adapun kalau kita sudah tinggal di negara Indonesia, negara Islam dengan tenang, kemudian kita mau tinggal di negara kafir, ini jadi pertanyaan, ente ngapain ke sana? Ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bariun mimman yuqimu baina adhuril musyrikin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang musyrikin. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak ada maslahat yang jelas, kemudian kita hanya senang tinggal di sana, bahaya akhirnya kita sulit untuk bebas beribadah. Ya, bagaimanapun tetap ada kesulitan ya. Bagaimanapun tetap ada kesulitan, kemudian anak-anak pergaulannya enggak beres ya, bergaul dengan seperti mereka sana, bagi mereka zina itu sudah biasa. Kalau ada lelaki remaja tidak berzina diketawain. Ya, diketawain bagi mereka. Ini yang ada kawan saya orang Indonesia tinggal sana cerita, Ustaz, ini yang saya takutkan sama anak saya, Ustaz. Semua temannya semua sudah berzina. Cuma dia aja yang belum. Diajak-ajak sama kawan-kawannya. Saya juga pergi ke negara kafir yang lain, ada kumpul teman-teman Indonesia, ada anaknya datang, subhanallah ya. Rambutnya botak, sini ada tinggal sisa sedikit, terus ada pohon korma di atasnya. Dan dia biasa aja, dia pede, kayaknya nggak ada masalah. Ya karena memang pergaulannya seperti itu, makanya ini bahaya. Bahaya. Nah, kita sudah tinggal di negeri Islam, ngapain kita pergi ke negara kafir? Tapi saya berbicara tentang orang yang memang penduduk asli sana, ya. Atau memang seorang tinggal di sana, kalau memang benar-benar ada maslahat, ya, dia ingin menuntut ilmu yang tidak ada di tanah air, maka tidak ada masalah. Tapi hukum asalnya seorang berusaha mencari tempat yang tentram dia untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kenapa para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah? Karena mereka susah untuk beribadah. Bagaimana mereka disiksa, Bilal disiksa, budak-budak disiksa, sebagian sahabat dibunuh, keluarga Ammar bin Yasir dibunuh. Ya. Mereka tidak bisa beribadah. Ibnu Mas'ud kalau baca Quran dipukulin, ya. Sehingga mereka akhirnya Rasulullah mengizinkan mereka tatkala
intimidasi semakin keras, Nabi mengizinkan para sahabat untuk berhijrah. Maka mereka berangkatlah berhijrah ke negeri Habasyah. Padahal hijrah tersebut berat. Meninggalkan kota Mekah yang merupakan tempat kelahiran mereka. Tempat mereka mencari nafkah. Ya, dan ibu kota istilahnya Mekah. Kemudian pergi ke negeri Habasyah yang jauh, yang itu adalah penduduk aslinya adalah orang-orang Afrika. Ya. Terus cuaca berubah, cuaca berbeda. Mereka bukan orang Arab. Kemudian mata pencarian berbeda. Ini tentunya berat bagi. Artinya mereka berhijrah dari kota yang lebih modern kepada kota yang kampungan. Gampangnya seperti itu. Dari Mekah itu ibu kota menuju negeri Habasyah yang lebih terbelakang. Ya. Tapi apa yang boleh buat demi beribadah kepada Allah mereka berhijrah. Hijrah pertama terjadi. Kemudian ada isu bahwasanya di Mekah sudah kondusif. Orang-orang Quraisy sudah tidak keras lagi. Para sahabat balik dari Habasyah menuju ke kota Mekah. Ternyata masih keras, tambah keras lagi. Maka berhijrah lagi kedua kali. Di antara yang ingin berhijrah adalah Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, keluarlah dia dari rumahnya menuju ke negeri Habasyah. Dia sudah berjalan jauh sampai pada satu tempat namanya Barqil Ghimat. Ini dalam Sahih Bukhari tentang Abu Bakar keluar ingin meninggalkan kota Mekah karena dia ingin beribadah kepada Allah. Dia harus tinggalkan keluarganya, tinggalkan dia sendiri. Semua ditinggalkan. Lalu dia pedagang saudagar kaya raya Abu Bakar. Supaya apa? Supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Barqil Ghimat dia bertemu dengan seorang namanya Ibnu Daghinah. Dia adalah seorang kepala suku dari kabilah Al-Qarah. Maka dia bertanya, hendak kemana wahai anda Abu Bakar? Abu Bakar terkenal karena dia pedagang, sering ke sana sini. Orang tahu dia orang berakhlak mulia. Ya. Kata dia, uridu an asiha fil ard, a'budu rabbi. Kata Abu Bakar, aku ingin berjalan di atas muka bumi, aku ingin menyembah Rabbku. Kata Ibnu Daghinah, mithluka la yakhruj wa la yukhraj. Orang seperti engkau wahai Abu Bakar, tidak boleh keluar dari kampungnya dan tidak boleh diusir dari kampungnya. Innaka la tasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahmi. Engkau suka memberi makan kepada fakir miskin, wa tahmilul kalla. Sifat Abu Bakar mirip seperti sifat Nabi. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa taksibul ma'dum, engkau suka membantu orang yang tidak punya penghasilan. Engkau bekerja untuk berikan kepada mereka. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka menolong orang yang terkena musibah. Ini perkataan Ibnu Daghinah persis seperti perkataan siapa Khadijah kepada Nabi waktu Nabi ketakutan. Menjelaskan tentang kemuliaan Nabi. Dan Abu Bakar ternyata juga seperti itu, mirip-mirip. Orang seperti baik seperti engkau tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir. Sini balik ke kota Mekah, saya akan menjadi jaminan bagimu. Maka pulanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju Mekah ditemani oleh Ibnu Daghinah, dan dia adalah kepala kabilah dari suku Al-Qarah. Dan Ibnu Daghinah ini dihormati oleh orang Quraisy karena ini kepala suku. Maka Ibnu Daghinah pun berjalan-jalan ke pembesar-pembesar Quraisy untuk mengumumkan, saya Ibnu Daghinah menjadi jaminan bagi Abu Bakar, tidak boleh ada yang mengusirnya. Misluhu la yakhruj wa la yukhraj. Orang seperti Abu Bakar tidak boleh keluar dari kampungnya dan tidak boleh diusir. Dia ini orangnya begini, orang baik, masa diusir? Orang Quraisy tidak ada yang bisa menolak tentang kebaikan Abu Bakar. Tidak ada yang bisa mengingkari kebaikan Abu Bakar. Maka mereka berkata kepada Ibnu Daghinah, wahai Ibnu Daghinah, kami setuju. Sudahlah, dia enggak usah keluar, biar di Mekah. Tapi kami punya syarat. Suruh dia beribadah, suruh dia salat di rumahnya saja, jangan salat di luar. Falyaqra ma yasha, silakan dia baca Quran apa yang dia kehendaki, tapi jangan baca di luar. Dalam rumah saja. Kami khawatir dia an yaftin nisa'ana wa abna'ana. Kami khawatir Abu Bakar ini memfitnah istri-istri kami dan memfitnah anak-anak kami. Terpengaruh nanti anak-anak dan istri kami. Akhirnya Ibnu Daghinah menyampaikan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, saya sudah ngomong sama mereka semua, mereka setuju, kau tidak boleh keluar, silakan beribadah sepuasmu, silakan sholat, silakan baca Quran sepuasmu, tapi di rumah, jangan di luar." Abu Bakar setuju. Ya udah, Abu Bakar akhirnya sholat di rumah, baca Quran di rumah. Tsumma badali Abi Bakrin an yabtaniya masjidan fi fina'i dari. Kemudian Abu Bakar tidak lama kemudian dia punya ide. Ya sudah, saya jadikan pelataran rumah sebagai tempat sholat. Tadinya dia sholat dalam rumah, sekarang dia sholat di pelataran rumah. Tapi kan masih di rumah. Cuma di pelataran rumah. Maka dia sholat. Kemudian dia baca Quran dalam sholatnya. Wa kana rajulan bakka'an la yamliku ainaihi. Dan Abu Bakar adalah orang yang suka menangis. Dan dia tidak bisa menahan air matanya kalau sedang sholat. Dan ini semakin menfitnah ibu-ibu kaum musyrikin. Ibu-ibu kan suka yang suka nangis-nangis. Padahal Ustaz suka nangis, Ustaz senang hadir ramai pasti. Jadi
Abu Bakar datang baca Quran, salat di luar, ibu pada datang, anak pada datang. Mereka dengerin. Apalagi Al-Quran isinya indah. Ini yang ditakutkan oleh orang kafir Quraisy. Mulailah ibu mendengar, mulai anak-anak mendengar, datang dengar mereka. Jabun minhu, mereka kagum dengan Abu Bakar. Ini bacaan apa ini? Akhirnya orang Quraisy pun protes kepada Ibnu Daginah. Wahai Ibnu Daginah, kita sudah bilang jangan salat di luar, tetap salat di luar. Ya, suruh dia berhenti atau jangan kau beri jaminan bagi dia. Akhirnya Ibnu Daginah enggak enak, dia pun datang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kau salat dalam rumah atau kembalikanlah jaminan pengamanan dariku." Kata Abu Bakar, "Aruddu jiwarak." Aku kembalikan jaminanmu. Wa ardu bi jiwarillah, dan aku ridha dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mau saya lihat bagaimana kesulitan para sahabat untuk beribadah, dan mereka ingin keluar dari kota Mekah bukan apa-apa, tapi untuk bisa beribadah, bukan untuk jalan-jalan, bukan ya, tapi untuk bisa beribadah. Baik hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kondisi semakin berat tatkala Abu Thalib, paman Nabi yang selama ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Sudah tidak ada lagi yang membela-bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah orang-orang kafir Quraisy semakin berani untuk mengganggu kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW mulai dimimpikan oleh Allah untuk berhijrah. Kata Nabi SAW, "Uritu daro hijratikum. Dzatun nakhl." Aku dilihatkan oleh Allah dalam mimpi tentang lokasi kalian berhijrah, bukan lagi negeri Habasyah. Ada lokasi baru. Allah berikan wahyu kepada Nabi SAW. Dzatun nakhli. Daerah tersebut banyak kormanya. Ya. Bainal labbatain, dan terletak di antara dua kumpulan batu yang cadas, bainal harratain. Jadi kota Madinah itu adalah lokasi yang terletak di antara Labah atau Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Kalau kita tinggal di Madinah biasa, tinggal di mana? Di Harra Syarqiyah. Tinggal di mana? Harra Gharbiyah. Maksudnya apa? Di daerah timur, daerah barat. Kota Madinah itu kumpulan dari atau lokasi yang terletak di antara kumpulan batu-batu hitam yang sebelah barat dan kumpulan batu-batu hitam sebelah timur. Di tengah-tengahnya ada kota Madinah. Jadi Allah sudah sifatkan kota tersebut dalam mimpi Nabi SAW. Pertama Nabi menyangka itu bukan kota Madinah. Fadhahaba wahli ila kada wa kada. Kata Nabi, maka pikiranku terbang ke arah kota ini. Ternyata kota Madinah. Ya. Waktu Nabi menyampaikan, "Faman arada an yakhruj falyakhruj." Barang siapa yang ingin berhijrah silakan hijrah. Para sahabat senang tatkala disuruh berhijrah. Sudah lama tidak kuat tinggal di kota Mekah, mulailah orang-orang berangkat meninggalkan kota Mekah. Sendirian, suami istri, berkeluarga, berkelompok, mulai meninggalkan kota Mekah. Seharusnya secara logika, harusnya orang-orang kafir Quraisy senang kalau orang-orang Islam keluar dari kota Mekah. Sudah keluar sana, biar kita menguasai kota Mekah. Tapi ternyata kenyataannya mereka tidak suka kalau ada yang berhijrah ke kota dari Makkah menuju kota Madinah. Dan jumlah penduduk kota Mekah berapa sih? Taruhlah 300, taruhlah 400. Nah, kalau sudah keluar 100 sudah kelihatan sekali. Ya, mulai berhijrah, orang mulai pergi, mulai sepi kota Mekah. Nah, mereka gelisah orang kafir Quraisy karena mereka tahu kaum muslimin meninggalkan kota Mekah bukan untuk meninggalkan selama-lamanya. Suatu saat mereka akan kembali. Apalagi mereka telah mendengar bahwasanya di kota Madinah ada kaum Ansar yang siap menolong kaum muslimin. Akhirnya mereka berusaha untuk mencegah kaum muslimin agar tidak berhijrah. Sebisa mungkin. Ada yang mau berhijrah ditahan. Tidak boleh berhijrah. Tinggalkan hartamu. Tidak boleh kau pergi dengan bawa harta. Sebagian sahabat dicegat, diambil hartanya. Kata sebagian sahabat, ambil tuh. Pergi dia meninggalkan hartanya. Yang penting bisa berhijrah. Ada yang dipisahkan antara suami dan istrinya, antara orang tua dengan anaknya. Ini yang dialami oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah tatkala dia dahulu masih bersuamikan Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, tatkala mereka berdua hendak berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, maka berangkatlah Abu Salamah menyiapkan unta buat istri tercintanya Ummu Salamah dengan bawa anak mereka Salamah. Tatkala mereka berjalan sudah menuju ke kota Madinah, di tengah jalan tiba-tiba ada rombongan dari Ummu Salamah, keluarga Ummu Salamah, mengambil tali kekang ontanya Ummu Salamah dari tangan Abu Salamah, kemudian dibawa pergi. Kemana kau bawa putri kami? Ini putri kami tidak boleh pergi ke kota Madinah. Kenapa? Karena keluarga Ummu Salamah musyrikin.
Enggak, pergi sendiri. Putri kami enggak boleh dibawa. Diambillah Ummu Salamah dengan anaknya Salamah. Kemudian tatkala keluarga kerabatnya Abu Salamah melihat ini, mereka merasa Abu Salamah dihina, maka sama-sama musyrik juga ini. Keluarga Abu Salamah juga musyrik. Maka mereka pun datang keluarga Ummu Salamah, diambillah Salamah. Ini Salamah, Ummu Salamah kalian ambil, tapi anak kami Salamah dari kami, kan nasab ikut bapak. Ditariklah Salamah, Salamah mau ditarik, keluarga Ummu Salamah juga narik, tarik-tarikan tangan sampai tangannya lepas. Kemudian akhirnya diambillah dari Ummu Salamah, si kecil Salamah. Kemudian Abu Salamah terpaksa harus pergi sendirian, meninggalkan istri dan anaknya. Terpisah antara suami, istri dan anak. Abu Salamah pergi ke Madinah, anaknya Salamah dipegang oleh keluarganya Abu Salamah, Ummu Salamah sendiri. Kata Ummu Salamah, maka saya pun setiap hari, ini hadis dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad. Maka setiap hari saya pergi keluar di pagi hari. Kemudian saya menangis sampai sore. Kalau sore saya balik ke rumah. Besok paginya lagi saya pergi keluar di pagi hari di Abtah. Saya pun menangis sampai sore. Tiap hari demikian. Kenapa? Kesedihan yang amat sangat. Dipisahkan dari suami dan anaknya. Hatta qariban min sanah. Sampai hampir setahun Ummu Salamah seperti itu. Tiap hari menangis, tiap hari menangis, tiap hari menangis. Kita tahu bagaimana rasa seorang istri terhadap suaminya. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Kalau suami sama istrinya pergi mungkin dia nggak nangis ya. Tapi kalau istri suaminya pergi dia nangis ya. Dia nangis. Iya atau tidak Bapak? Kalau istri pergi nangis atau tidak? Nangis juga ya. Taib. Jadi Ummu Salamah dipisah dari suami dan putrinya, maka dia nangis tiap hari. Sampai akhirnya ada keluarga dari Ummu Salamah yang lewat, kemudian musyrik juga. Dia bilang, apa yang kalian lakukan dengan Ummu Salamah? Kasihan. Udahlah, biarkan dia pergi menyusul suaminya. Kembali, biarkan dia pergi. Akhirnya Ummu Salamah dibebaskan dari kerabatnya untuk pergi menuju kota Madinah. Kemudian akhirnya tatkala keluarga Abu Salamah kasihan lihat Ummu Salamah, dikembalikanlah putranya Salamah. Maka naiklah Ummu Salamah dengan ontanya menuju kota Madinah, berjalan sendirian. Tatkala dia keluar dari kota Mekah, sampailah di Tan'im. Tan'im adalah kita 7 kilo 8 kilo dari kota Mekah. Sampai di Tan'im, dia mau jalan sendiri. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah sekitar 450 km. Itu zaman sekarang, jalan yang pakai mobil. Kalau dulu mungkin lebih jauh lagi. Ya. Sampai di Tan'im, dia ketemu dengan seorang yang bernama Utsman bin Talha bin Abi Talha. Masih musyrik waktu itu. Maka Utsman bin Talha bertanya, kasihan lihat Ummu Salamah. Mungkin dia tahu tentang ceritanya Ummu Salamah. Maka dia bertanya, hendak ke mana? Ke kota Madinah, uridu zauji, saya ingin menyusul suamiku. Hal ma'aki ahad? Apakah ada seorang yang menemanimu? Kata Ummu Salamah, la illallah wa ibni hadha. Tidak ada yang menemaniku kecuali Allah dan putraku ini Salamah. Akhirnya Utsman bin Talha mengatakan, saya akan menemanimu. Ini bukan siapa-siapa, ya. Bukan mahramnya, bukan kerabatnya dari kabilah yang lain, tapi dia kasihan lihat siapa? Ummu Salamah. Dan dia musyrik. Ini Utsman bin Talha musyrik, tapi dia tidak tega lihat perempuan jalan sendirian. Dia tidak tega. Maka dia pun memegang tali kekang ontanya Ummu Salamah, maka dia temani perjalanan sampai 450 km. Ummu Salamah cerita, aku tidak pernah melihat minal Arab rajulan akrama minhu. Aku tidak pernah melihat dari seorang Arab yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha, padahal dia musyrik. Kenapa? Utsman bin Talha bawa Ummu Salamah tidak pernah diajak ngobrol. Ini istri orang, dia hormati. Ya. Bukan, gimana Ummu Salamah? Kabarnya gimana? Suami ada WA enggak? Enggak, ini istri orang. Ya. Istri orang kita harus hormati. Kalau kita hormati suaminya, kita hargai istrinya. Inilah kemuliaan suaminya. Inilah yang dijaga oleh suaminya. Kemudian kita manfaatkan suaminya tidak ada. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan istri orang. Hati-hati bapak-bapak ya. Sebenarnya bapak-bapak kalau telepon sama istrinya cepat-cepatan. Apa sih cepat tuan? Bapak lagi sibuk ini, Abi lagi sibuk. Begitu cerita sama istri orang lama. Telepon istri orang betah setengah jam. Berarti ada setan yang sudah masuk ya. Kalau Anda berlesat-lesat ngobrol sama wanita yang bukan mahram Anda setengah jam, lebih daripada itu, ketahuilah setan sudah masuk antara Anda berdua. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa kana syaitan salitsahuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita kecuali setan hadir yang ketiga. Untuk apa? Untuk membuat lezat. Taib. Utsman bin Talha dia bawa Ummu Salamah. Kalau
mereka ingin nginap suatu tempat, maka dia pun menurunkan onta, kemudian dia menjauh. Menjauh agar tidak melihat. Kemudian Ummu Salamah turun dengan putranya, kemudian pergi. Sudah menjauh dari onta, baru Abu Salamah datang, kemudian ontanya dia ambil, dia ikat, tambatkan di pohon. Kalau mereka hendak berangkat, maka Abu Salamah kemudian bawa ontanya lagi, taruh di tengah, kemudian diturunkan lagi, kemudian dia menjauh. Sampai Ummu Salamah naik, baru dia datang, baru kemudian dia tuntun onta tersebut. Demikian terus sampai di Madinah. 450 kilo. Sudah sampai di Madinah, kemudian dia berkata, wahai Ummu Salamah, inilah tempat kampung suamimu. Ilhaqi bihi, susulah suamimu. Kemudian dia meninggalkan, dia mengatakan, ala barakatillah. Silakan masuk dengan keberkahan dari Allah. Begitu Ummu Salamah pergi, langsung dia pulang ke kota Mekah. Subhanallah, jalan 450 kilo hanya untuk menemani seorang wanita yang miskin. Dia masuk Islam nanti. Dia masuk Islam sekitar tahun 7 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah, 6 atau 7 Hijriah. Jadi, tapi mungkin itu benih kebaikan. Banyak orang punya benih kebaikan, itu yang akhirnya membuat dia terbuka hidayah baginya. Dan akhirnya dia pun masuk Islam di kemudian hari. Utsman bin Talha bin Abi Talha radhiyallahu taala anhu. Taib. Di antara juga orang Quraisy berusaha untuk memulangkan orang yang sudah sampai ke kota Madinah supaya pulang. Ini terjadi pada Ayyash bin Abi Rabi'ah. Jadi Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Umar bin Khattab dan Hisham bin Al-As, 3 orang ini bersepakat, kita besok hijrah bareng-bareng. Kita ketemu di tempat namanya Tanadub, kalau enggak salah kita ketemu di situ. Barang siapa yang tidak datang, ya sudah, tinggalkan, jalan sendiri. Mereka sudah sepakat. Keesokan harinya di pagi hari, mereka pergi Tanadub, ternyata yang bertemu cuma 2 orang, yaitu Umar bin Khattab dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Adapun Hisham ditangkap oleh orang-orang Quraisy, tidak bisa berhijrah, tangkap. Hisham bin Al-As. Akhirnya tinggal 2 orang ini pergi. Umar dan Ayyash pergi sampai di kota Madinah. Sudah sampai di kota Madinah, rupanya saudaranya Ayyash, kerabatnya itu Abu Jahal. Abu Jahal Amr bin Hisham dengan saudaranya Harith bin Hisham. 2 ini masih punya hubungan saudara sama Ayyash. Kenal ibunya Ayyash, kenal keluarganya Ayyash. Maka Abu Jahal datang dari jauh dari Mekah menuju Madinah ingin bertemu dengan Ayyash. Akhirnya ketemu dengan Ayyash. Apa kata Abu Jahal? Wahai Ayyash, ibumu telah bernazar tidak akan menyisir rambutnya sampai melihat engkau kembali ke Mekah. Kalau dia tidak melihat engkau, dia tidak akan menyisir rambutnya. Ini pertama. Yang kedua juga dia bernazar, dia akan terus menjemur dirinya di bawah terik matahari sampai melihat engkau baru dia berhenti. Ayyash akhirnya sedih waktu disebutkan tentang ibunya. Dan ibunya musyrik. Dia sedih. Akhirnya dia bilang, saya pulang kalau begitu. Kata Umar, ya Ayyash jangan, itu Abu Jahal itu. Ma aradu ila an yaftinuk an dinik. Tidak mereka inginkan kecuali ingin menfitnahmu dari agamamu. Ingin mengembalikanmu kepada kesyirikan. Jangan percaya sama Abu Jahal. Dan Ayyash husnuzan. Mungkin benar. Ini husnuzan tidak pada tempatnya. Abu Jahal ini lebih iblis daripada iblis ya. Abu Jahal ini lebih iblis daripada iblis. Jangan husnuzan sama iblis. Salah. Kata Umar, wahai Ayyash, ibumu dia bernazar untuk tidak menyisir rambut. Kalau ada kutu sedikit dia pasti nyisir rambut. Jangan khawatir. Dia bernazar akan berjemur di bawah terik matahari. Kalau dia kepanasan dia pasti masuk ke rumahnya. Jangan khawatir. Abu Jahal bohong aja. Kata Ayyash, wahai Umar, saya pulanglah. Saya berbuat baik kepada ibuku. Ibuku jangan demikian. Dan saya punya harta ingin saya ambil. Dan saya balik lagi. Kata Umar, wahai Ayyash, jangan kau dengar mereka. Saya termasuk orang paling kaya. Kau tidak usah balik. Hartaku setengahnya buatmu. Enggak usah balik ke kota Mekah. Tapi Ayyash bersikeras, akhirnya dia ingin pergi. Kata Umar, wahai Ayyash, ini ontaku larinya cepat. Dan dia tunduk kepada tuannya. Naik ontaku ini. Kalau kau ragu-ragu dengan mereka berdua, Abu Jahal dengan Al-Harith bin Hisham, kalau kau ragu-ragu tentang mereka berdua, kabur. Mereka tidak bisa mengejarmu. Ambil ontaku. Akhirnya Ayyash mengambil ontanya Umar. Jadi maksud saya lihat bagaimana Abu Jahal sampai orang sudah berhijrah didatangi supaya dibawa pulang. Mereka tidak ingin orang berhijrah. Akhirnya Ayyash pun jalan sama Abu Jahal menuju ke Mekah. Dia tetap di atas ontanya. Ada apa-apa dia kabur. Abu Jahal pintar. Abu Jahal mulai membuat kesan seakan-akan ontanya enggak mau jalan. Ontanya repot. Akhirnya dia bilang, wahai Ayyash, ini onta saya susah dibawa. Boleh enggak saya goncengan sama kamu?
Ayyash husnudzan lagi. Husnudzan tidak pada tempatnya, ya, seperti itu. Karena dia kasihan sama ibunya. Kalau orang sudah kasihan, sudah sangat sedih, sudah tidak bisa berpikir dengan wajar. Akhirnya kata Ayyash, ya enggak apa-apa. Silakan. Akhirnya Ayyash turun, Abu Jahal turun dari ontanya, Haris juga turun dari ontanya. Begitu mereka sudah turun, Ayyash pun diserang, ditangkap, diikat, dibawa pulang ke Mekah, dihina. Lihatlah, kalau kalian mendapati orang, lakukan seperti ini. Ini semua menunjukkan sulitnya orang-orang untuk berhijrah tatkala itu dari Mekah menuju Madinah karena orang kafir Quraisy melarang mereka untuk berhijrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah berulang-ulang ingin berhijrah. Suatu hari ketemu Nabi dan Abu Bakar ingin berhijrah, kata Rasulullah SAW, ala rislik, tunggu dulu. Fa innahu lam yu'dhan li, wahai Abu Bakar, jangan dulu hijrah. Semua orang sudah hijrah, tapi saya belum diizinkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar paham. Kenapa Abu Bakar ditahan jangan dulu hijrah? La'alla suhba ya Rasulullah. Apakah kau ingin aku menemani engkau? Ya, iya wahai Abu Bakar. Ya Rasulullah SAW menahan Abu Bakar supaya menemani Nabi dalam berhijrah. Maka Abu Bakar pun mengambil 2 ekor ontanya, kemudian dikasih makan. Dirawat dengan baik, karena 2 ekor onta ini untuk mengangkut dia dan Nabi menuju ke kota Madinah. Mulailah orang-orang berhijrah. Hanya tinggal segelintir orang yang masih di Mekah, di antaranya Nabi. Dan ini seorang pemimpin yang luar biasa. Dia biar anak buahnya dulu pergi selamat, yakin baru kemudian dia berhijrah belakangan. Allah tidak mengizinkan Nabi untuk berhijrah. Semua sudah berhijrah kecuali tinggal segelintir orang, di antaranya Nabi SAW, di antaranya Abu Bakar, di antaranya Ali bin Abi Thalib, di antaranya wanita-wanita, dan juga orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Sampai akhirnya satu hari, dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Bakar, Rasulullah SAW, ya, pergi menuju rumah Abu Bakar di siang hari bolong. Dan ini tidak biasa Nabi berkunjung ke rumah Abu Bakar. Biasanya Nabi SAW berkunjung fi tarafain nahar, kata Aisyah. Walam yamur yauman, tidak ada satu hari lewat kecuali Nabi menjenguk kami, menziarahi rumah kami, tarafain nahar, bukratan wa asyiyah, pagi atau petang. Itu kebiasaan Nabi SAW. Namun pada hari itu, Nabi SAW datang kepada mereka siang hari. Mutalassiman, dalam kondisi menutup wajahnya. Sehingga Abu Bakar, tidaklah Nabi datang dalam kondisi demikian kecuali ada suatu perkara. Kenapa datang siang-siang? Tunggu orang-orang pada tidur, datang siang-siang wajahnya ditutupi dengan kain. Begitu sampai rumah, kata Rasulullah SAW, akhrij man indak. Wahai Abu Bakar, keluarkan orang yang ada di rumahmu. Ada perkara penting yang saya sampaikan. Kata Abu Bakar, mahum illa ahluk ya Rasulullah. Di rumah ini tidak ada orang lain kecuali istrimu Aisyah. Nabi sudah nikah dengan Aisyah, tapi belum serumah, ya, baru akad nikah. Ini dalil kata para ulama, Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu yang di rumah Abu Bakar siapa. Makanya Nabi mengatakan, keluarkan orang yang ada di rumahmu. Ternyata di rumah tersebut siapa? Aisyah. Kemudian setelah itu Nabi berkata, ya, wahai Abu Bakar, as-suhbah, kita akan berhijrah. Ya, disebut dalam sebagian riwayat waktu Abu Bakar mendengar diajak oleh Nabi untuk berhijrah, maka dia pun menangis. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat orang menangis karena gembira kecuali setelah saya lihat bapakku menangis karena saking gembiranya. Ternyata dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi dalam perjalanan hijrah. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ini 2 ontaku, ambillah salah satunya. Kata Rasulullah, bisaman, saya tidak mau ngambil kecuali dengan apa? Bayar. Dan ini bukan kebiasaan Nabi SAW. Kebiasaan Nabi SAW, kalau ada orang kasih hadiah, Nabi terima. Nabi tidak, la yaruddul hadiah, Nabi tidak menolak hadiah. Ada yang kasih hadiah, Nabi terima. Dan Nabi sering mungkin dibantu oleh Abu Bakar. Namun kali ini, Abu Bakar mau kasih onta buat Nabi gratisan, Nabi tidak mau. Kenapa tidak mau? Kata Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tasrib, dia mengatakan bahwasanya Nabi tahu hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Maka Nabi ingin hijrah dengan dananya sendiri. Maka Nabi tidak mau dapat gratisan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, karena dia tahu ini ibadah yang agung. Makanya antum tahu kalau ada proyek dakwah yang sangat penting atau ibadah yang butuh dana, antum yang keluarkan uang, jangan harap dari orang. Ya. Antum tahu ini ada kegiatan pahala bermanfaat, pahalanya besar, antum keluarkan duit. Antum ingin umrah, keluarkan duit sendiri, jangan tunggu gratisan dari orang. Ya. Mau haji juga jangan tunggu gratisan dari kantor, usahakan punya duit sendiri. Jadi, ya.
Jadi Nabi SAW tidak menerima penawaran Abu Bakar bukan karena apa-apa, tapi karena dia ingin berhijrah dengan dananya sendiri. Taib. Orang-orang musyrikin akhirnya rapat. Apa yang harus mereka lakukan terhadap Muhammad? Karena orang-orang Islam sudah mulai hijrah. Mereka rapat. Allah abadikan rapat mereka dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka liyukhrijuka aw yuthbituka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang kafir mereka mengadakan pertemuan, perencanaan buat makar untuk apa? Untuk mengusirmu atau untuk membelenggumu, memenjarakanmu atau untuk membunuhmu. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Tatkala mereka buat makar. Kata Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat makar dan Allah juga buat makar kepada mereka, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar bagi orang-orang yang buat makar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Tatkala mereka hendak membunuh atau membelenggu atau mengusir Nabi. Jadi rapat mereka itu berputar pada 3 ide. Nabi dibunuh atau Nabi dipenjarakan atau Nabi diusir. Ini valid dalam Al-Quran. Tetapi perincian tentang rapat mereka tidak ada datang dalam hadis yang sahih. Semua hadisnya dhaif. Yang jelas mereka rapat. Tapi bagaimana jalannya rapat tersebut datang dalam riwayat yang lemah. Dalam riwayat yang lemah disebutkan Abu Jahal dan kawan-kawannya duduk rapat. Karena ini rapat yang penting, iblis merasa harus ikut rapat juga. Jadi iblis berubah menjadi seorang yang sudah tua yang datang dari Najd, Syekhun Najdi. Maka dia datang mau ikut rapat. Kemudian mereka sudah punya idenya dibunuh atau diusir atau dipenjarakan. Kemudian akhirnya dia datang, dia ingin mendengar. Maka dikatakan, wahai kaum Quraisy sekalian, ini ada orang dari Najd, sudah tua, ingin mendengar ide-ide kalian. Mungkin dia punya ide yang lain. Bagaimana penilaian dia? Akhirnya mulailah mereka menyampaikan. Ada yang mengatakan, wahai Syekh, kami ini ingin memenjarakan Muhammad supaya dia tidak bisa ceramah sana sini. Kita penjarakan sudah selesai. Kata iblis, oh jangan. Kalau kau penjarakan tetapi suaranya keluar, tidak bisa dipenjarakan. Ini ide pertama. Ide kedua, wahai iblis, ya sudah kita enggak usah penjara. Kita usir dari kota Mekah. Kata iblis, jangan. Kalau kau keluarkan dari kota Mekah, lebih parah nanti dakwahnya. Jangan dikeluarin. Ide yang ketiga Abu Jahal. Abu Jahal punya ide. Sudah kita bunuh dia saja. Kita bunuh dia. Orang-orang protes. Gimana mau bunuh Muhammad? Bahaya. Kalau kita bunuh Muhammad, Muhammad punya kabilah yang kuat dari Bani Hashim. Mereka akan balas dendam dan kita akan berperang sama kerabat, sama-sama Quraisy. Kata Abu Jahal, tenang. Bukan begitu caranya. Caranya bagaimana? Kita ambil utusan-utusan dari seluruh kabilah, dari seluruh suku. Suku ini kita ambil 2 orang, suku ini kita ambil 2 orang, ambil 2 orang, pemuda-pemudanya. Kemudian mereka kumpul, mereka membunuh Muhammad rame-rame. Sehingga kalau mereka menikah Muhammad rame-rame, maka darahnya Muhammad SAW akan tersebar, terpencar di banyak suku. Kalau sudah banyak suku yang membunuh Muhammad, sukunya Muhammad Bani Hashim tidak akan berani membalas dendam. Kenapa? Kalau dia balas dendam, dia harus lawan seluruh suku semuanya. Kata iblis, mantap. Ente idenya mantap ya. Ini memang Abu Jahal, siapa yang melawan dia? Kata sebagian ulama, hadis ini dhaif. Tidak boleh dijadikan hujjah. Kenapa? Karena Abu Jahal tidak butuh iblis. Abu Jahal lebih jago dari iblis. Tidak butuh datang iblis. Abu Jahal cukup ya. Ala kulli hal, intinya mereka membuat makar. Dan ini dalil bahwasanya kejahatan, kerusakan, kekufuran, kesyirikan juga mereka direncanakan. Apakah Anda menyangka orang-orang musyrikin, orang kafir, orang-orang mereka melakukan kerusakan tanpa perencanaan? Mereka lakukan perencanaan. Bagaimana bisa merusak umat Islam? Nah, kalau orang-orang kafir, mereka berjalan dengan perencanaan. Kita yang di atas kebenaran harusnya lebih utama untuk melakukan dengan perencanaan. Bukan mengatakan sudah jalan saja bismillah tawakal. Benar, insya Allah dibantu oleh Allah. Tapi yang direncanakan tentu lebih baik. Makanya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Di antara bentuk tolong-menolong ada direncanakan. Diatur bagaimana ya
dikoordinasi bagaimana sehingga bisa pembagian tugas, pemetaan keperluan, jangan sampai bertumpuk ya semuanya di sini ya, sementara banyak titik-titik yang lain yang masih membutuhkan ya. Saya punya kawan, saya kemarin cerita bagaimana ada seorang yang dia berdakwah di salah satu pedalaman. Dia berdakwah satu pedalaman tersebut, ternyata di pedalaman tersebut ada misionaris perempuan sudah lama di situ. Dan itu benar-benar sudah dikoordinasikan dengan baik. Tatkala dia sudah masuk daerah tersebut, datang teguran langsung dari luar negeri. Dari Vatikan langsung datang teguran. Menegur kawan kita ini. Jangan masuk di areal tersebut. Maksud saya mereka benar-benar apa? Terorganisir, benar-benar terkoordinasi, benar-benar teratur. Nah, kita kalau ingin melakukan sesuatu, ya hendaknya diatur dengan baik. Panitia pengajian atur dengan baik. Ya, jangan asal jalan. Ya. Dan inilah bentuk bekerja sama ya. Bekerja sama dengan baik. Kalau orang kafir, orang kebatilan, mereka merencanakan dengan baik, maka kita lebih utama untuk merencanakan kebaikan dengan baik agar hasil bisa maksimal. Maksud saya demikian. Baik. Akhirnya Nabi SAW punya rencana. Rasulullah SAW merencanakan juga berhijrah. Karena ini perjalanan maut, tidak gampang. Dia akan ditemani oleh Abu Bakar. Saya akan jelaskan rencana Nabi dalam hijrah beliau. Begini rencananya. Nabi SAW akan tinggal di rumahnya. Keluar di awal malam. Di rumahnya nanti yang tinggal Ali bin Abi Thalib. Apa tugas Ali bin Abi Thalib? Kenapa enggak hijrah di luar? Karena Ali bin Abi Thalib punya tugas, tidak boleh hijrah kecuali setelah Nabi berhijrah. Kenapa? Karena dia harus mengembalikan titipan-titipan orang-orang musyrikin yang menitipkan barang-barang mulia mereka kepada Nabi. Dan ini di antara perkara yang sangat aneh. Nabi SAW dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan dukun. Tapi orang-orang musyrikin kalau nitip barang, nitipnya kepada siapa? Nabi SAW. Ini aneh ya. Ente pendusta, ente dukun, ini barang saya, tolong jaga ya. Itu terjadi pada Nabi SAW. Makanya meskipun lisan mereka mengingkari Nabi, tapi hati mereka tahu Nabi ini bukan pendusta. Mereka kenal sejak kecil Nabi tidak pernah berdusta. Dan Nabi bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tidak mengatakan, mumpung mereka bunuh kita, kita bawa lari aja emas mereka. Enggak. Tapi ini amanah. Rasulullah SAW suruh Ali bin Abi Thalib 3 hari untuk mengembalikan amanah tersebut. Lihat bagaimana amanahnya Nabi SAW. Padahal dia ingin dibunuh oleh mereka. Dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Jadi kenapa Ali tidak berhijrah? Karena dia punya tugas. Pertama, mengembalikan amanah. Yang kedua, dia harus menyamar jadi Nabi. Dan Nabi ingin pergi. Jadi orang-orang datang mungkin ngecek, ngintip, oh Nabi belum ada, kita tunggu aja. Ternyata Nabi sudah jalan. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertugas untuk tidur di atas kasur Nabi, berselimutkan di atas tempat tidur Nabi, berselimutkan dengan selimut Nabi. Ini berbahaya. Bisa jadi orang kafir Quraisy menjebol rumah, masuk rumah kemudian tikam secara serentak, ternyata Ali bin Abi Thalib. Ini di antara dalil tentang beraninya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berperan sebagai nabi, tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengelabui orang-orang musyrikin. Rencana berikutnya Nabi akan pergi di awal malam ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Menunggu sampai lewat tengah malam. Sudah lewat tengah malam, maka Nabi akan pergi bersama Abu Bakar lewat pintu belakang rumah Abu Bakar. Kemudian keluar menuju ke Goa Saur. Menuju ke Jabal Saur. Jabal Saur ini lokasinya semakin jauh dari kota Madinah. Ini saya gambarannya. Misalnya ini kota Mekah. Kota Mekah, ini utara, ini selatan. Madinah di mana? Madinah di utara kota Mekah. Ya, utara jadi. Utara. Jadi kalau ini kota Mekah, Madinah sebelah utara. Oleh karenanya kalau kita di Madinah kita menghadap kiblat, menghadapnya ke arah apa? Selatan. Setelah Madinah baru kemudian negeri Syam, Palestina, Suriah, lebih utara lagi. Makanya orang Mekah kalau ingin berdagang menuju ke Suriah atau menuju ke Syam, mereka harus lewat kota Madinah. Intinya, harusnya Nabi kalau ingin berhijrah dari Mekah menuju Madinah ke arah utara. Tetapi Nabi ternyata tidak demikian. Nabi malah menjauh menuju ke arah selatan ke Jabal Saur. Dan Jabal Saur ini kira-kira 8 kilo dari kota Mekah. Untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang musyrikin. Agar mereka menyangka Nabi sudah pergi, ternyata tidak. Nabi ternyata tinggal di Jabal Saur selama 3 hari. Sehingga mereka merasa sudah kehilangan jejak, ternyata Nabi belum pergi. Itu rencana Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga menyewa seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid. Dia musyrik tapi dia amanah. Tapi ini rencana Nabi SAW, Nabi jalankan. Semuanya dengan perencanaan. Ya. Taib. Nabi di rumah. Kemudian Nabi ingin keluar di awal malam, tahu-tahu rumah Nabi sudah dikepung. Di luar rencana. Belum keluar sudah dikepung. Riwayat tentang dikepungnya rumah Nabi ini juga riwayatnya lemah. Tapi disebut oleh para ulama.
Akhirnya Nabi keluar dengan baca surat Yasin dengan sampai pada firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami menjadikan penghalang di depan mereka, penghalang penutup di belakang mereka, maka membuat mereka tidak melihat, menutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat Nabi waktu Nabi keluar. Namun riwayat ini lemah ya. Intinya Nabi keluar, tapi tidak apa kita sebutkan karena tidak menyelisih akidah atau tidak menyelisih hukum fikih. Nabi keluar menuju rumah Abu Bakar. Orang-orang kafir Quraisy tidak tahu. Setelah lewat tengah malam, Nabi keluar dengan Abu Bakar ditemani oleh penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqi. Kenapa Nabi butuh penunjuk jalan? Karena Nabi nanti tatkala berjalan sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah tidak melewati jalan yang biasa. Kalau melewati jalan biasa yang sering dilewati oleh kafilah dagang akan ketangkap. Nabi harus lewat jalan setapak, tepi pantai dan tidak ada yang tahu jalannya kecuali siapa? Abdullah bin Uraiqi. Lagi pula dia kafir, orang tidak akan curiga. Kan dia orang kafir. Ini semua sudah dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun keluar pergi menuju ke Jabal Thawr. Makanan siapa yang siapkan? Yang menyiapkan makanan adalah Asma binti Abu Bakar sama Aisyah. Makanan disiapkan untuk perjalanan kematian antara Nabi dan Abu Bakar. Maka tatkala sudah disiapkan makanan, minuman dan makanan yang lainnya, tidak ada tali untuk mengikat. Asma binti Abu Bakar berkata, ya ayahanda Abu Bakar, tidak ada tali untuk mengikat. Kata Abu Bakar, ikatlah dengan nitokmu. Nitok itu semacam kain yang digunakan untuk mengikat di pinggang supaya seorang wanita bekerja dengan lebih giat. Mungkin supaya roknya tidak kesana kesini, diikat supaya dia bekerja dengan giat dalam rumah. Maka Asma pun mengambil nitoknya, kemudian dia gunting untuk dijadikan tali, untuk dia ikat makanan-makanan Nabi dan Abu Bakar. Semenjak itu dia diberi gelar dengan Asma Zatun Nitaqain, artinya Asma sang pemilik dua tali. Asma sang pemilik dua tali. Ya Ustaz, tali apa faedahnya? Kenapa sampai digelar dengan demikian? Ini sebagai penghormatan para sahabat terhadap Asma. Karena dia pernah punya jasa besar mengikat makanan sebagai bekal untuk hijrah. Kenapa? Ini makanan yang sangat penting. Karena ini adalah perjalanan hijrah untuk membangun negara Islam. Kelihatannya sepele, namun ini tidak sepele di mata kaum muslimin. Sampai Asma di tatkala itu diberi gelar oleh para sahabat dengan Zatun Nitaqain sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Meskipun hanya seutas tali yang dia gunakan untuk mengikat makanan Nabi. Tapi ingat, ini makanannya Nabi yang akan berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini menunjukkan agungnya hijrah di sisi para sahabat. Semenjak itu Asma diberi gelar dengan apa? Asma Zatun Nitaqain, artinya Asma sang pemilik dua tali. Kemudian berangkatlah menuju Jabal Thawr. Sampai di Jabal Thawr, Rasulullah SAW tidur di situ. Orang-orang kafir Quraisy kaget. Lihat, Nabi belum keluar, ternyata Ali bin Abi Thalib. Mereka ngamuk. Bukan Nabi, ternyata siapa? Ali. Mereka nyusul, mungkin Muhammad bersembunyi rumahnya Abu Bakar. Mereka pergi ke rumahnya Abu Bakar. Sampai di sana ternyata enggak ada Nabi. Maka Abu Jahal masuk ke dalam rumah, kemudian dapati Asma digampar oleh Abu Jahal. Ini sudah keluar daripada etika orang Arab. Bagaimana seorang laki-laki masuk ke rumah orang lain kemudian menggampar seorang wanita? Enggak usahlah antum berkelahi sama emak-emak, percuma. The power of emak-emak. Emak-emak itu kalau antum berkelahi sama mereka, antum menang pun kekalahan yang memalukan. Kemenangan yang memalukan. Menang lawan emak-emak. Apalagi kalau antum kalah. Ribut dengan emak-emak kemudian bikin viral, bikin rame, ngapain? Taib. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi bersembunyi dalam Jabal Thawr selama 3 hari 3 malam. Kemudian ada namanya anaknya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar, ya. Dia tugasnya apa? Dia pergi di Jabal Thawr, malam-malam dia tidur bersama Nabi. Kemudian kalau sebelum subuh dia balik ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk melihat kondisi. Bagaimana situasi, kondisi, ada apa, isu-isu yang sedang tersebar di kota Mekah. Kemudian malamnya dilapor lagi. Untuk memastikan Nabi apakah saatnya dia keluar atau tidak. Waktu orang musyrikin kehilangan Nabi, maka mereka buat sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar, hidup otomatis akan mendapatkan 100 ekor onta. Dan itu harta yang banyak di zaman tersebut. Satu diat, itu 100 ekor onta. Mereka bingung. Abu Jahal suruh orang-orang berjaga di pintu-pintu keluar kota Mekah. Siapa tahu Muhammad dan Abu Bakar lewat. Dijaga semuanya. Mereka cari sana sini.
Ternyata Nabi belum keluar dari kota Mekah. Nabi masih di mana? Jabal. Ini taktik Nabi SAW. Semuanya direncanakan. Abdullah bin Abu Bakar menginap di Jabal Thor, siang-siang di Mekah, nanti laporkan informasi. Ada pembantu Abu Bakar atau budaknya Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah tugasnya apa? Dia bawa kambing-kambing yang banyak untuk menutup jejak kaki Abdullah bin Abi Bakar. Karena dia yang riwa-riwi, ditutup jejaknya dengan jejak kaki kambing. Ya. Karena kalau orang-orang dahulu pandai melihat jejak kaki, itu tugasnya. Ya, tugasnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, susah sekali Ustaz, kenapa enggak naik buruk langsung sampai di Madinah? Naik buruk kan selesai. Iya atau tidak? Pakai sembunyi segala, pakai yang kan tinggal sampai ke Madinah. Kalau begitu caranya, tidak ada cerita hijrah kalau begitu. Ini semua Allah tugaskan kepada Nabi SAW sebagai seorang manusia agar kita bisa mencontohi bagaimana perjalanan Nabi, susahnya Nabi. Semuanya perlu dengan perencanaan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada uswah yang baik ya. Kalau setiap saat Nabi naik buruk ya enggak ada cerita hijrah kalau begitu ya. Kemudian Nabi suruh sahabat naik buruk, selesai kalau begitu. Kemudian Nabi berdoa datang halilintar kena Abu Jahal, kemudian Abu Jahal hangus, selesai cerita kalau begitu. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah matikan iblis mati, kemudian selesai. Kalau iblis selesai mati sudah enggak ada ceramah seperti ini, selesai cerita semuanya. Enggak ada ustaz, enggak ada anak buah, semuanya masuk surga, selesai. Itu semua sudah ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil ibrah. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Maka tersebarlah sayembara di mana-mana. Orang-orang semua ingin nangkap Nabi. Nabi sudah berusaha dengan semaksimal mungkin menutup jejak segalanya, sembunyi dalam goa selama 3 hari. Ya. Qadarullah ternyata dalam suatu waktu pasukan orang-orang musyrikin bisa membaca jejak. Sampailah mereka di mulut goa. Subhanallah, di mulut goa. Waktu mereka sudah sampai rombongan orang musyrikin di mulut goa, Abu Bakar ketakutan karena kelihatan dari lubang goa itu mereka di situ. Abu Bakar sampai sedih. Abu Bakar berkata, "Lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka nengok ke bawah karena lubangnya di bawah. Kalau mereka nengok ke bawah ke arah kaki mereka, pasti mereka sudah lihat kita. Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar dengan berkata, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, tenang kau. Bagaimanakah menurut engkau tentang 2 orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan celaka 2 orang tersebut. Kenapa? Bersama mereka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Tsaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala orang yang kedua dalam goa yaitu Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita." Akhirnya orang-orang kafir musyrikin tidak melihat sama sekali padahal mulut goa kebuka. Dia tidak lihat. Kenapa? Allah palingkan wajah mereka. Adapun hadis-hadis bahwasanya di situ ada laba-laba bikin sarang, itu hadisnya dhaif. Kalau ada laba-laba bikin sarang, ya Abu Bakar enggak usah takut, tenang ada laba-laba, tenang aja. Hadisnya dhaif. Demikian juga hadis bahwasanya di situ ada tumbuh pohon menutupi mulut goa. Ya kalau ada tumbuhan pohon tutup mulut goa, ngapain Abu Bakar ketakutan? Demikian juga ada burung merpati bikin sarang situ bertelur situ, juga hadisnya semuanya dhaif. Yang benar mulut goa terbuka, hanya saja Allah palingkan pandangan orang-orang musyrikin. Paham? Jadi kata para ulama mudah bagi Allah. Tinggal tutup mata mereka, mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Ya. Oleh karena sebagian orang mengatakan, ya Ustaz katanya ada tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Sudah dicari dengan radar, dengan Google, semuanya enggak ada. Google Map ente tidak diupdate kali. Jadi mudah bagi Allah untuk menutup, meskipun kita punya alat canggih secanggih apapun tidak akan kelihatan kalau Allah menutupi itu semuanya. Mudah bagi Allah. Ilmu manusia itu sangat sempit, ilmu manusia sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Allah menutup, orang tidak ada yang bisa melihat tembok yang dibangun oleh Dzulkarnain, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini dalil bahwasanya para hadirin, bagaimanapun seorang manusia berusaha merencanakan dengan matang, terkadang ada saja miss. Terkadang ada saja
tidak pas, kekeliruan. Tetapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tempuh tawakal yang benar, berdoa, bersandar kepada Allah dan berusaha, ternyata kita tidak sempurna, yakinlah Allah yang akan sempurnakan. Yakinlah Allah yang akan sempurnakan. Dan itu di luar kemampuan kita. Selama kita sudah berdoa dan bertawakal, lihat Nabi sudah berusaha, ternyata musuh tetap datang, Allah yang lanjutkan setelah itu. Maka yang penting bagi kita adalah berdoa dan berusaha. Selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak ada orang, akhirnya mereka padahal sudah luar biasa. Sudah sudah menangkap jejak Nabi, tapi mereka tidak dapat. Akhirnya setelah 3 hari mereka putar-putar enggak dapat, sudah sayembara sana sini, baru kemudian setelah 3 hari Nabi pun berangkat meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Datanglah Abdullah bin Uraikid membawa 2 onta mereka. Kemudian mereka pun berangkat menuju kota Madinah. Menapaki jalan yang tidak biasa ditempuh oleh orang-orang kafilah dagang yang biasanya. Ya, kalau kita belajar sirah ada ini jalan yang umum, ini ada jalan ditempuh oleh Nabi. Thariqul hijrah. Jalannya tidak seperti jalan biasa. Taib. Para hadirin dan hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, boleh Nabi berjalan meninggalkan kota Mekah. Jadi Nabi berjalan tuh 4 orang, bukan berdua saja. Rombongannya 4 orang, 2 ekor onta. 1 ekor onta Nabi bersama Abu Bakar, 1 ekor onta lagi atau ditemani oleh 2 orang yang lain, yaitu Abdullah bin Uraikid, sang penunjuk jalan musyrik, di satunya Amir bin Fuhairah, pembantunya atau budaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mereka rombongan berempat. Berjalan Nabi ala tariqis sawahil, jalan yang landai ke arah pantai Nabi lewati. Di tengah perjalanan mereka, karena sayembara sudah tersebar sana sini, akan dapat 1 ekor onta, mereka melewati kampungnya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik juga ini lagi pingin dapat 100 ekor onta. Dia sudah tunggu-tunggu, ayo kita cari Muhammad. Ya musyrik ya. Supaya dapat 100 ekor onta. Dia lagi kumpul-kumpul sama anak buahnya. Tiba-tiba datang seorang ngelapor, "Wahai Suraqah," dia pemimpin di situ. "Wahai pimpinan kami Suraqah, tadi saya melihat ada bayangan rombongan orang lewat sana. Sepertinya Muhammad dan teman-temannya." Suraqah bilang, "Benar itu Muhammad." Tapi dia ingin dapat onta sendirian, dia enggak mau bagi-bagi. Dia bilang, bukan. Itu si fulan dan si fulan. Bukan. Saya tahu itu bukan. Oh, bukan ya? Iya, bukan. Ya udah kamu cari sebelah sana. Akhirnya mereka pergi. Cari sebelah sana. Waktu mereka sudah pergi, dia tunggu sebentar, semua orang sudah hilang, langsung dia pulang ke rumahnya, dia ambil kuda. Dia bawa kudanya, kemudian dia mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dia kejar, dia tahu lokasinya, di pesisir pantai. Dia kejar. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an. Nabi baca Al-Qur'an dengan suara yang keras. Abu Bakar yuksirul iltifat. Abu Bakar tengok terus ke belakang. Ya Rasulullah, ada orang di belakang. Rasulullah tenang aja, baca Al-Quran. Abu Bakar ketakutan. Bukan takut dirinya, tapi takut Rasulullah SAW kena celaka. Jalan. Suraqah, dia ambil tombaknya, dia naik kudanya. Nabi naik onta. Kuda lebih cepat daripada onta. Ya. Maka dikejar. Tatkala sudah mendekat, ternyata kudanya tersungkur, jatuh. Dia pun jatuh. Waduh, ada apa ini? Kudanya tidak pernah tersungkur. Tapi kali itu kudanya apa? Jatuh. Maka dia ambil azlam. Azlam itu anak panah yang belum dikasih bulu. Untuk apa? Untuk syirik, mengadu nasib. Ya. Dia ngambil ngambil azlam, dia goyang. Azlam itu isinya ya atau tidak. Dia bilang, saya mencelakakan mereka atau tidak. Goyang. Keluarnya tidak. Waduh, kok tidak boleh sih? Saya enggak percaya. Jadi kali itu dia musyrik, tidak percaya sama syirik. Kenapa? Demi mendapat 100 ekor onta. Kata dia, wa asaitul azlam. Saya tidak percaya sama azlam. Saya jalan lagi, naik kuda, kejar lagi, semangat, bawa tombak, mau tombak Nabi. Tengah jalan kudanya tersungkur lagi, dia jatuh lagi. Waduh, ini kenapa ini? Dia ambil lagi azlamnya. Cek, jangan. Waduh. Enggak bisa, 100 ekor onta depan mata. Akhirnya dia, wa asaitul azlam, saya pun syirik kepada syirik. Saya bermaksiat kepada kesyirikan. Maka dia pun maju lagi, ternyata jatuh lagi. Kata dia, ini enggak bisa. Ini orang ini enggak bisa dikejar. Sejak itu saya tahu orang ini suatu saat akan tersebar perkaranya, akan besar perkaranya. Maka akhirnya dia naik kuda, dia berkata, "Hei Muhammad, wa nadaituhumul bil aman." Saya bilang, "Sudah, jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu kalian." Waktu dia berteriak demikian, kudanya jalan biasa, selamat sampai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi berkata, kata dia, saya tidak akan bangun kalian. Apa yang bisa saya bantu? Kata Nabi, akhfi anna, tolong jangan kabarkan orang. Jangan ada orang lewat sini. Sehingga dia pun bertugas, kalau lewat sini, oh Muhammad sini enggak ada. Muhammad enggak ada lewat sini. Sehingga orang semua pergi. Akhirnya Rasulullah SAW selamat. Di tengah jalan juga disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Abu Bakar Syekhun Yu'raf, adalah seorang yang dikenal, seorang terpandang terkenal. Karena Abu Bakar ini pedagang, dia suka ke sana sini. Dia suka ke sana ke sini. Jadi orang-orang kenal dia. Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW cuma berdagang masa mudanya, kemudian setelah itu bertahan di Mekah. Adapun Abu Bakar ini kenapa orang muda masuk Islam lewat dia? Orangnya ramah, orangnya ilmunya banyak, orangnya pandai bergaul. Orang terkenal dia tahu nasab-nasab. Jadi kalau ngobrol enak, orang banyak masuk Islam lewat dia. Jadi Abu Bakar Syekhun Yu'raf, Abu Bakar dikenal orang-orang. Abu Bakar jalan, kemudian Nabi di depannya, Abu Bakar digonceng sama Nabi. Ada orang musyrik tanya, "Wahai Abu Bakar, siapa di depanmu?" Kata Abu Bakar, "Hadza ar-rajul yahdis sabil." Ini orang tukang penunjuk jalan. Padahal maksudnya penunjuk jalan menuju surga. Padahal Rasulullah juga tidak tahu jalan. Rasulullah juga tidak tahu jalan. Tapi itu namanya tauriyah. Tauriyah adalah mengucapkan kebenaran, namun disalahpahami oleh orang yang mendengar. Dan itu boleh dalam kondisi terdesak. Kalau sering-sering namanya pembohong. Ya. Nah boleh. Selalu tauriyah sama istri. Mas ada uang enggak? Enggak ada. Semua habis. Kantong belakang. ATM habis, sudah habis ya. ATM belakang masih banyak ya. Sering bohongin apa? Namanya itu dia enggak bohong ya. Itu dia enggak bohong, tapi enggak boleh kalau ini sering-sering ya. Sesekali kepepet enggak apa-apa. Ada orang melakukan ini kejadiannya, ada orang melakukan kesalahan. Demi Allah kau tidak melakukannya? Wallah. Dia bilang wallahu. Padahal dalam bahasa Arab demi Allah itu wallahi. Tapi kalau wallahu artinya dan Allah. Jadi beda. Kalau dhamma wallahu artinya apa? Dan Allah. Kalau wallahi artinya demi Allah. Kau melakukan enggak? Demi Allah, wallahu. Orang yang enggak dengar enggak tahu, dia enggak bohong. Dia apa namanya perkataan dia bukan wallahi tapi apa? Wallahu. Sebenarnya ini enggak boleh seperti itu. Jadi seperti orang-orang dulu sebagian ulama tatkala dipaksa untuk mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk kalau tidak disiksa. Maka sebagian ulama mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Quran ini adalah makhluk. Maksudnya jari-jari ini makhluk. Ini adalah apa? Makhluk. Terpaksa kalau enggak disembelih. Ini namanya tauriyah. Itu tidak boleh kecuali kalau apa? Kepepet. Asalnya seorang muslim jujur. Perkataannya harus jelas. Tidak boleh enggak jelas kecuali dalam kondisi apa? Kepepet. Tadi Abu Bakar karena kepepet, maka dia mengatakan hadzal rajul yahdis sabil. Ini tukang penunjuk jalan. Padahal Nabi sendiri tidak tahu jalan menuju ke Madinah. Makanya sewa penunjuk jalan. Kemudian disebutkan juga ada dari kabilah Aslam 60 orang atau 70 orang karena mendengar sayembara 100 ekor onta, mereka datang jauh-jauh ratusan kilo untuk menangkap Nabi. Dipimpin oleh Buraidah bin Khusayb. Ketemulah dengan Nabi SAW, mau nangkap Nabi, Nabi dakwahi, dia masuk Islam, itu 60 orang masuk Islam semuanya. Nabi terus berjalan menuju kota Madinah. Tatkala kaum muslimin, kaum Ansar di kota Madinah mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW, mereka tiap hari pergi daerah Kuba karena mereka tahu Nabi akan masuk lewat daerah Kuba. Maka mereka pergi pagi-pagi keluar nunggu Nabi datang. Kapan Rasulullah SAW datang? Saking semangat, gembira menanti kedatangan Rasulullah SAW. Siapa yang tidak cinta sama Nabi? Siapa yang tidak mendengar tentang Nabi SAW, tentang akhlaknya, tentang yang lainnya? Maka mereka menunggu dari pagi, kapan Nabi datang. Sudah panas terik, tidak ada, mereka pulang. Besoknya lagi pagi-pagi mereka nunggu. Mereka nunggu, Nabi tidak datang. Saya panas terik, mereka pulang. Karena memang dulu tidak ada kabar, tidak ada WhatsApp, tidak ada. Kalau ada WhatsApp kan mungkin kasih tahu. Ntar lagi saya tiba, enggak ada telepon, enggak ada apa-apa ya. Ya. Enggak ada Google Map, tidak kira-kira berapa lama enggak. Jadi akhirnya mereka nunggu, tidak tahu kapan Nabi sampai. Sampai satu hari Nabi tiba agak siang. Mereka nunggu di pagi hari. Kemudian sudah agak siang, kemudian mereka balik ke rumah. Kebetulan tatkala di waktu siang tersebut ada seorang Yahudi naik di atom min atomim, itu di semacam menara tempat yang tinggi, dia ingin melihat sesuatu. Dia naik ke atas, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada bayangan lewat. Maka dia lihat lagi, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunggu-tunggu sama orang-orang Arab. Maka dengan
Dengan semangat orang Yahudi tidak bisa menahan dirinya, maka dia berteriak, "Ya ma'syaral Arab, wahai orang-orang Arab sekalian, hadza jaddukumul ladzi tantadhirun." Ini pimpinan kalian yang kalian tunggu-tunggu. Karena dia berteriak di atas menara, orang-orang Ansor semua dengar, akhirnya mereka keluar. Mereka nyambut dengan bawa pedang dan yang lain menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya waktu Rasulullah SAW datang, maka kaum Ansor kemudian bersenandung dengan berkata, "Tala'al badru alaina min thaniyatil wada." Itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Meskipun lirik itu secara makna indah, tetapi kalau kita bicara secara sanad, maka hadisnya dhaif. Dikritiki oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, demikian juga dikritiki oleh para ahli hadis yang lain. Kenapa? Karena riwayat itu riwayat yang mu'dhal. Mu'dhal itu adalah riwayat yang terputus dan yang terputus 2 atau 3 orang atau lebih. Karena ujung dari sanadnya adalah seorang gurunya Imam Ahmad, kalau tidak salah namanya Ibnu Aisyah. Gurunya Imam Ahmad. Dan dia ini antara dia dengan Rasulullah SAW jauh. Dia bukan tabi'in, bukan juga tabi'ut tabi'in, dan dia bukan juga sahabat, sehingga jarak dia sampai kepada Rasulullah SAW bisa jadi terputus 3 orang atau 4 orang. Maka sanadnya sangat dhaif. Sangat apa? Dhaif. Terputus 1 orang saja dhaif, apalagi terputus 2 sampai 3 orang, maka disebut riwayatnya mu'dhal. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya Thaniyatul Wada, Thaniyah itu adalah tempat yang agak tinggi. Thaniyatul Wada itu letaknya bukan di daerah Kuba, tapi letaknya di daerah ke arah Tabuk. Kalau orang ke arah utara, ada orang datang dari arah Tabuk, dari arah Syam, maka dia akan melewati Thaniyah. Sementara Nabi datangnya dari arah Kuba, dari arah selatan. Sehingga dari 2 argumentasi ini, maka riwayat tentang Thala al-Badru itu riwayat yang lemah. Meskipun secara maknanya baik, tetapi tidak benar bahwasanya kaum Ansar menyambut Nabi dengan Thala al-Badru. Dan perlu saya ingatkan pula, ini menunjukkan kesalahan yang kuadrat dilakukan oleh sebagian orang tatkala mereka merayakan hari lahir Nabi SAW. Kemudian mereka meyakini Nabi hadir, kemudian mereka berdiri dan mereka kemudian mengatakan Thala al-Badru alaina. Ini kesalahan yang bertumpuk-tumpuk. Kesalahan pertama, hadisnya apa? Dhaif. Kesalahan kedua, mereka berdiri menyambut Nabi, padahal Nabi tidak suka seperti itu. Tidak boleh orang berdiri kemudian orang jalan kita berdiri, itu enggak boleh dalam syariat Islam. Nabi tidak suka. Dalam Anas berkata, "Ma kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Orang yang paling mereka cintai oleh para sahabat adalah Nabi SAW. Tapi kalau mereka melihat Nabi, mereka tidak berdiri menghormati Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi tidak suka akan hal tersebut. Kesalahan yang ketiga yang fatal yang disebutkan oleh Al-Imam Syaukani dalam risalahnya Risalatun fi Hukmil Maulid, yaitu meyakini roh Nabi hadir. Ini tidak boleh. Ya, Nabi keluar dari kuburan mau hadiri acara kamu, enggak ya. Ya. Biarlah Nabi istirahat, enggak usah keluar sana sini. Ya. Dan itu tidak benar ya. Kan sebagian orang membuat drama seakan-akan Nabi hadir, lagi ceramah tiba-tiba melihat. Tuh, dia lihat Nabi datang. Ya akhi subhanallah. Ente bohongin umat. Ngapain seperti itu? Kalau Nabi bisa keluar dari kuburannya bisa dilihat, ngapain Nabi tidak menjenguk istrinya Aisyah yang sangat dia cintai? Ngapain Nabi tidak ketemu dengan Abu Bakar? Ngapain Nabi tidak ketemu Utsman dan Umar? Ngapain Nabi tidak menjenguk istri-istrinya yang masih hidup tatkala itu? Kemudian datang hadiri acara ente, jauh sekali. Jadi enggak benar ya. Taib. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka Madinah pun bercahaya dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keberkahan turun di kota Madinah dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang datang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi masuk ke rumah seseorang sahabat. Datanglah berbondong-bondong sahabat-sahabat yang lain. Ya, mereka datang, kemudian mereka menyalami Abu Bakar. Mereka nyangka Abu Bakar itu Nabi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal Nabi bukan dengan Abu Bakar. Kenapa kata para ulama? Karena Nabi itu pakaiannya sama dengan yang lainnya, penampilannya sama dengan yang lainnya. Maka kalau Nabi waktu di Madinah ada orang mau datang, mereka bingung Muhammad yang mana? Karena penampilannya apa? Sama dengan yang lainnya. Ya, sampai dibuat tempatnya agak tinggi agar bisa kelihatan itulah Muhammad. Ya, akhirnya orang berdatangan, nyalami Abu Bakar, tidak nyalami Nabi, disangka Abu Bakar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala cahaya masuk di rumah sahabat tersebut,
memanasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun mengambil ridaknya, selendangnya sebagai seorang sahabat dan murid yang sangat setia kepada Nabi. Maka dia pun menaungkan ya ridaknya untuk menaungi Nabi agar Nabi tidak kepanasan. Baru sahabat, oh itu nabinya yang itu. Akhirnya mereka pun salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selesailah kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar ke kota Madinah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari cerita ini, kita tahu betapa agungnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena seluruh kisah hijrah ini yang berperan siapa? Abu Bakar. Berangkat dari rumahnya siapa? Abu Bakar. Yang siapkan makanan putrinya siapa? Abu Bakar. Naik onta-ontanya siapa? Abu Bakar. Yang menghilangkan jejak budaknya Abu Bakar. Yang kasih berita anaknya Abu Bakar. Yang nemani tidur di gua Abu Bakar. Yang nemani jalan Abu Bakar. Semuanya Abu Bakar. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, ini buku terbaik dalam membantah Rafidhah. Dia sebutkan Abu Bakar ini bagaimana Anda kafirkan Abu Bakar. Sementara dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya masalah hijrah. Semua kemuliaan kembali kepada Abu Bakar. Ini semua nafkah kelihatan sederhana. Bantuan-bantuan Abu Bakar, tapi ini sangat bernilai di sisi Nabi SAW. Makanya Nabi pernah berkata di hadapan Abu Bakar, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta paling bermanfaat bagiku sebagaimana manfaatnya Abu Bakar, hartanya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar pun menangis tatkala mendengar pujian Nabi. Kata Abu Bakar, "Ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah SAW. Waktu Nabi masih hidup, siapa yang pernah jadi imam? Tidak ada kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan waktu itu Aisyah bilang, "Enggak usah ya Rasulullah, Abu Bakar tuh suka nangis, cari imam yang lain." Kata Nabi, Abu Bakar jadi imam. Tetap jadi imam. Karena kalau Abu Bakar sudah nangis mungkin kurang kedengaran, mungkin apa, ya. Enggak enak dan yang lainnya, tapi tetap Rasulullah suruh Abu Bakar menjadi apa? Imam. Waktu Rasulullah pernah berkata, "Iqtadu bil ladaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar." Ikutilah orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Waktu Nabi dalam perang Badar, seluruh sahabat perang di medan pertempuran. Sebelum Nabi turun dalam medan pertempuran, Nabi ajak Abu Bakar ke suatu tempat namanya Arish, yaitu semacam kemah-kemah kecil, dan mereka berdoa kepada Allah. Yang menemani Nabi untuk berdoa cuma siapa? Abu Bakar. Kenapa Nabi tidak ajak Umar, tidak ajak Ali, tidak ajak Utsman? Nabi hanya mengajak siapa? Abu Bakar. Dan Abu Bakar berdoa bersama Nabi. Karena Nabi tahu Abu Bakar orang soleh. Nabi berharap doanya dikabulkan dalam kondisi yang sangat genting dalam perang Badar. Ini tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ini spesial hanya dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan orang yang paling dicintai oleh Nabi, Abu Bakar. Man ahabun nasi ilaika ya Rasulullah? Siapa yang paling kau cintai? Aisyah. Ternyata Aisyah putrinya siapa? Abu Bakar. Spesial atau tidak Abu Bakar? Abu Bakar spesial. Wa minar rijal, lelaki yang paling kau cintai, abuha, ayahnya Abu Bakar. Sampai Nabi berkata, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan." Allah telah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. "Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. "Walakin sahibukum Khalilur Rahman." Tapi tidak bisa. Saudara kalian ini Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada yang menemani dalam goa kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka seorang tahu tentang kemuliaan Abu Bakar, maka jangan dengan perkataan orang Syiah Rafidhah yang mereka merasa di antara pahala besar adalah melaknat Abu Bakar. Mereka merasa di antara syarat Islam mereka adalah meyakini Abu Bakar dalam neraka jahanam. Ya. Waliyadzubillah. Dan terlalu banyak cercaan dan makian mereka kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Namun kita sebagai orang Islam, kita harus bela Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jangan kita berdiam kalau ada yang memaki Abu Bakar. Membela Abu Bakar berarti membela siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Tidak ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan ya. Pertanyaan susah-susah ya. Saya tidak bisa jawab ya. Jadi sampai sini saja kajian kita. Yang mau tanya-tanya di Halo Ustaz nanti ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.